Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi anak-anak hebat kelas 1 semuanya. Semoga kalian semua beserta ayah dan bunda di rumah tetap dalam keadaan yang sehat ya. Untuk hari ini, mari kita melanjutkan belajar tema 7, subtema 4, muatan PPKN, aturan menggunakan barang, serta muatan matematika, hubungan pengurangan dan penjumlahan. Kita awali pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, sekarang dibuka bukunya Bu Pena 1D halaman 74. Muatan PPKN menjelaskan aturan merapikan benda. Anak-anak, siapa yang masih ingat apa aturan kita saat selesai menggunakan benda? Ya, kita harus merapikannya dan mengembalikannya ke tempat semula. Selesai bermain, Jonas selalu merapikan mainannya. Kamar Jonas menjadi rapi kembali. Jika disimpan dengan baik, mainan akan lebih terawat. Selain merapikan mainan, Jonas juga merapikan benda-benda lain. Merapikan mainan merupakan salah satu aturan yang ada di rumah Jonas. Aturan di rumah dibuat untuk dipatuhi seluruh anggota keluarga. Jika aturan di rumah tidak dipatuhi, akan membuat keadaan rumah menjadi berantakan. Beda lagi aturannya saat kita meminjam barang orang lain.
seperti yang ada di buku Bu Pena 1D halaman 81. Ketika bermain, terkadang kita meminjam mainan teman. Barang yang kita pinjam harus kita jaga dengan baik. Hal tersebut merupakan salah satu aturan ketika meminjam barang orang lain. Berikut aturan-aturan lainnya ketika kita meminjam barang orang lain. Yang pertama, harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya. Jika boleh dipinjam, baru kita menggunakan. Kalau tidak boleh, berarti jangan ya. Kemudian yang kedua, berhati-hati ketika menggunakan barang tersebut. Yang ketiga, menjaga barang agar tidak rusak, karena barang tersebut bukan milik kita, tetapi milik orang lain, harus dijaga supaya tidak rusak. Yang keempat, mengembalikan barang tersebut jika sudah selesai digunakan. Yang kelima, jangan lupa berterima kasih saat mengembalikan barang kepada pemiliknya. Nah, saat menggunakan benda, kita juga harus memperhatikan agar sesuai fungsi atau kegunaannya. Benda yang digunakan sesuai fungsinya akan lebih awet atau tidak cepat rusak. Hal tersebut juga dapat menjaga keamanan dan keselamatan. Perhatikan contoh penggunaan benda-benda berikut sesuai fungsinya. Yang pertama, saat kita bermain ayunan, maka tidak boleh sambil berdiri, tetapi yang benar adalah sambil duduk. Jika kita memainkan ayunan dengan berdiri, maka akan beresiko berbahaya. Kita bisa saja jatuh ataupun dapat merusak ayunan tersebut. Apalagi jika ayunan tersebut berada di taman, atau di sekolahan, atau di tempat umum lainnya, maka kita juga wajib untuk menjaganya agar tetap dalam kondisi yang baik dan tidak cepat rusak, karena ayunan tersebut dipakai untuk bersama-sama. Contoh selanjutnya yaitu menggunakan alat kebersihan yang sesuai. Saat kita menyapu halaman, berarti menggunakan sapu lidi. Sedangkan saat kita menyapu di dalam rumah, menggunakan sapu icuk. Kalau sedang mengepel lantai, kita menggunakan kain pel. Lalu, kita juga tidak boleh mencoret-coret tembok, baik di rumah maupun di sekolah, karena dapat menyebabkan dinding menjadi kotor atau kurang indah lagi.
Materi selanjutnya kita belajar matematika, pengurangan dua bilangan tanpa teknik meminjam. Hasil pengurangan lebih mudah dihitung dengan cara bersusun pendek. Perhatikan contoh soal cerita berikut ini. Ibu memiliki persediaan 45 cangkir. Saat ada tamu, sebanyak 12 cangkir digunakan. Berapa sisa cangkir yang belum digunakan? Maka cara penyelesaian atau menjawabnya yaitu kita buat dulu kalimat matematika dari soal di atas, yaitu 45 dikurangi 12 sama dengan titik-titik. Agar lebih mudah, kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. 45 dikurangi 12 sama dengan berapa? Kita kurangi satuan dengan satuan. 5 kurangi 2 sama dengan 3. Puluhan dikurangi puluhan. 4 kurangi 1 sama dengan 3. Jadi, sisa cangkir ibu yang belum digunakan ada 33 buah. Contoh soal cerita yang kedua, ibu memiliki persediaan 48 piring. Sebanyak 16 piring merupakan piring plastik, sedangkan sisanya piring keramik. Pertanyaannya adalah berapa banyak piring keramik milik ibu? Maka penyelesaian jawabannya adalah kita buat kalimat matematikanya dulu. 48 piring dikurangi 16 sama dengan titik-titik. Kita kerjakan dengan cara bersusun pendek. Satuan dikurangi satuan. 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Puluhan dikurangi puluhan. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi, banyak piring keramik milik ibu ada 32 buah.
Anak-anak, kita sudah belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan. Ternyata ada hubungan antara pengurangan dan penjumlahan. Jika angkanya dipolak-balik, maka hasilnya akan tetap sama. Perhatikan contoh penjumlahan berikut ini. 54 ditambah 10 sama dengan 64. Karena 54 ditambah 10 hasilnya 64, maka 64 dikurangi 10 akan menjadi 54 lagi. Dapat ditulis 64 dikurangi 10 sama dengan 54. Hal ini juga berlaku untuk 64 dikurangi 54 akan menghasilkan 10. Ditulis 64 kurangi 54 sama dengan 10. Kita perhatikan beberapa contoh berikut ini. 26 ditambah 32 sama dengan berapa? Kita tambahkan satuannya dulu. 6 tambah 2 sama dengan 8. Puluhannya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Itu adalah penjumlahan. Kita balik menjadi pengurangan. Kita tulis hasilnya yang tadi. 58 sekarang dikurangi angka pertama, yaitu 26. 58 dikurangi 26 sama dengan hasilnya adalah satuan dikurangi satuan. 8 kurangi 6 sama dengan 2. Puluhan dikurangi puluhan. 5 kurangi 2 sama dengan 3. Berarti hasilnya adalah 32. Sebaliknya, jika 58 dikurangi 32, maka hasilnya adalah 26. Contoh selanjutnya, 45 ditambah 23 sama dengan berapa? Kita jumlahkan satuannya. 5 ditambah 3 sama dengan 8. Kemudian puluhannya, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi hasilnya 68. Sekarang kita balik menjadi bentuk pengurangan. 68 dikurangi bilangan yang pertama, 45. Sama dengan satuan kurangi satuan. 8 kurangi 5, 3. 6 kurangi 4, 2. Jadi hasilnya 23. Bentuk yang kedua, 68 dikurangi bilangan yang di tengah, bilangan yang kedua, yaitu 23. Sama dengan 45. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham? Mudah sekali ya, pinter, hebat. Untuk tugasnya hari ini, silakan anak-anak mengerjakan soal di buku Bupena 1D. Ayo berlatih halaman 83 dan halaman 92 sampai 93. Alhamdulillah, materi kita untuk tema 7 subtema 4 sudah selesai hari ini. Tetap semangat belajar, tetap menjaga kesehatan. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.